Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, kita kembali dipertemukan di dalam sebuah majelis ilmu virtual, Kamar Renungan, di channel kita tercinta, Fikir dan Rasa Galih Pesa Putra. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita, guru kita yang kita muliakan, Ustadz Abdur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi Galih dan seluruh pemirsa Kamar Renungan dimanapun berada. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Seperti biasa di segmen Anda Bertanya, Islam Menjawab, telah masuk banyak sekali pertanyaan dari umat. Namun ada satu topik yang nampaknya selalu hangat dan menjadi sumber kebingungan, bahkan tidak jarang menjadi sumber perdebatan di masyarakat, Ustadz. Ada jamaah yang bertanya, Ustadz, saya bingung. Di satu sisi saya sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin memperbanyak sholawat. Saya diajari orang tua saya sholawat nariyah, sholawat munjiat. Tapi di sisi lain, saat saya ikut kajian, ada yang bilang semua sholawat itu bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi. Yang benar hanya sholawat Ibrahimiyah yang kita baca saat sholat. Jika demikian, apakah amalan orang tua saya salah? Apakah para ulama besar yang menyusun sholawat itu salah? Mohon pencerahannya Ustadz. Mana sholawat yang diajarkan Rasul, mana yang dibuat sahabat, dan bolehkah kita membuat sholawat baru? Ini sebuah keresahan yang mendalam Ustadz. Ada ketakutan berbuat bid'ah, tapi juga ada kecintaan yang ingin diekspresikan. Bagaimana kita mendudukan perkara ini, Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya akhi, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang lahir dari dua hal. Mahabbah, kecintaan, dan ghirah, semangat untuk ittiba, mengikuti sunnah. Keduanya adalah pondasi kebaikan. Namun jika mahabbah tanpa ilmu, ia bisa ghulu, berlebihan. Dan jika ghirah tanpa ilmu, ia bisa tasyaddud, ekstrim, dan mudah menyalahkan. Ini adalah problematika kekinian yang akarnya adalah kesalahpahaman dalam memetakan mana wilayah tauqifi yang sudah ditetapkan, tidak boleh diubah, dan mana wilayah mutlak yang perintahnya umum. Untuk menjawab ini, kita tidak bisa pakai kata si A atau kata si B. Kita harus kembali ke sumbernya. Kita bedah dari Al-Quran, kita lihat bagaimana hadits menjelaskannya, dan kita rujuk bagaimana para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang agung, yang ilmunya seluas samudra, memahami kedua dalil ini. Mari kita mulai dari perintah dasarnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran, surah Al-Ahzab ayat 56. Ini adalah pondasi dari segala solawat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya akhi, mari kita bedah ayat ini sejenak dari sisi keindahan bahasa dan kedalaman maknanya, balaghah dan nahwu. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan innallaha. Ini adalah harfu taukid, huruf penekanan. Ini bukan kalimat berita biasa. Ini adalah sebuah deklarasi agung yang penuh penekanan. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'lil mudhari', kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Yusalluna, mereka bersalawat. Dalam ilmu balaghah, fi'il mudhari' di sini memberikan faidah at-tajaddud wal istimrar. Artinya, sesuatu yang terus-menerus diperbaharui dan berkelanjutan tanpa henti. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya tidak pernah berhenti bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, baru kemudian datang perintah untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintah ini didahului oleh pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan para malaikatnya. Ini seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku saja yang menciptakannya berselawat, malaikatku yang suci berselawat. Kalian yang beriman, yang mengharap syafaatnya, tentu harus lebih lagi. Keempat, perintahnya menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah. Sallu, bersalawatlah kalian, dan sallimu, ucapkan salam oleh kalian. Yang paling penting terkait pertanyaan tadi, ayat ini ditutup dengan taslima. Ini adalah maf'ul mutlak, objek absolut yang berfungsi sebagai taukid. Wasallimu taslima, dan bersalamlah dengan sebenar-benarnya salam. Para ulama tafsir menjelaskan, perintah sallu di sini bersifat mutlak, absolut, umum. Ayat ini tidak merinci ucapkan sholawat dengan lafaz A di waktu B sebanyak C kali. Tidak. Ayat ini memerintahkan kita untuk bersolawat. Inilah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini yang dicatat oleh para ulama. Ketika ayat ini turun, ia mengguncangkan hati para sahabat. Mereka merasa mendapat kehormatan agung untuk ikut serta dalam amalan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Subhanallah, penjelasan dari sisi bahasa saja sudah sangat mendalam, Ustadz. Jadi perintah dasarnya adalah umum, mutlak. Benar ya, akhi? Perintahnya umum. Karena ia umum, para sahabat yang sangat cerdas dan kritis ilmunya langsung bertanya. Inilah yang menjadi asbabul wurud, sebab datangnya hadis yang kita kenal sebagai sholawat Ibrahimiyah. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Lalu kami, para sahabat, bertanya, Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika, fa kaifa nusalli alaika. Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara kami mengucapkan salam kepadamu, yaitu dalam tasyahud Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Lalu, bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Lihat ya akhi. Sahabat bertanya, kaifa? Bagaimana? Mereka meminta kaifiyat, tata cara terbaik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Inilah yang kita kenal sebagai sholawat Ibrahimiyah. Para ulama sepakat, ijma' bahwa ini adalah afdalus sholawat, sholawat yang paling utama dan paling sempurna lafaznya. Kenapa? Karena lafaz ini diajarkan langsung oleh lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan kaifa, bagaimana, dan para ulama menempatkannya sebagai rukun di dalam sholat saat tasyahud akhir. Nah, disinilah titik kebingungannya, Ustadz. Sebagian saudara kita memahami hadis ini sebagai pembatas. Mereka berkata, karena Nabi sudah mengajarkan yang ini, maka lafaz selain Ibrahimiyah tertolak. Apakah pemahaman seperti itu dibenarkan, Ustadz? Ya akhi, disinilah pentingnya fiqhul hadis, pemahaman hadis yang mendalam. Hadis ini adalah jawaban atas pertanyaan kaifiyat, cara, dan ia menjadi muqayyad, terikat ketika ditempatkan dalam ibadah mahdhah, ritual murni yang muqayyad juga, yaitu sholat. Tapi apakah hadis ini membatalkan nasih, perintah mutlak umum dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 56? Jawabannya, tidak. Perintah sallu, berselawatlah, di luar sholat tetap bersifat mutlak. Hadis Ibrahimiyah memberikan kita redaksi terbaik, al-afdal, tapi tidak melarang redaksi lain selama redaksi itu benar secara makna dan akidah. Apa buktinya? Buktinya adalah amalan para sahabat lain. Mari kita lihat. Ada riwayat yang kuat dari sahabat agung, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
barang siapa ingin membaca Al-Quran dengan segar seperti saat diturunkan, bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abd Ibnu Mas'ud. Imam At-Tabrani meriwayatkan, dan para ulama hadis menilainya hasan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengajarkan kepada orang-orang. Beliau berkata, "Idza shallaitum ala Rasulillah fa ahsinus salata alaihi, fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alaihi." Jika kalian bersolawat kepada Rasulullah, maka perbaguslah ahsinu solawat kalian, karena kalian tidak tahu bisa jadi solawat itu diperlihatkan kepadanya. Lihat ya akhi, Ibnu Mas'ud tidak berkata, ucapkan hanya Ibrahimiyah. Beliau berkata, ahsinu, ini adalah fi'al amr, perintah untuk berkreasi memperbagus lafaz tentu dalam koridor syariat. Lalu para muridnya bertanya, maka ajarkan kami solawat yang bagus itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengajarkan sebuah redaksi solawat yang bunyinya antara lain, Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika. Ini redaksi yang indah, penuh pujian, tapi bukan solawat Ibrahimiyah. Apakah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berbuat bid'ah? Hasya lillah. Dia memahami bahwa di luar solat, pintu ihsan memperbagus ekspresi cinta dalam bentuk doa dan solawat itu terbuka luas selama tidak melanggar akidah. Begitu pula ditemukan redaksi-redaksi dari sahabat lain seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwa generasi terbaik, sahabat, pun memahami adanya dua kategori ini. Satu, solawat ma'thurah yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW seperti Ibrahimiyah, ini yang paling afdal. Dua, solawat ghair ma'thurah yang disusun atau diinsya, dikarang oleh para sahabat, tabi'in, dan ulama sesudahnya sebagai ekspresi mahabbah dan tawassul, perantara doa. Masya Allah, ini adalah poin kunci Ustadz, bahwa sahabat sendiri, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, melakukan ijtihad dalam memperbagus lafaz solawat di luar solat. Lalu bagaimana Ustadz dengan solawat-solawat yang sangat populer di kita, yang disusun oleh ulama-ulama mutaakhirin belakangan, seperti solawat nariyah, yang juga disebut tafrijiyah, solawat munjiat yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau ulama lain, atau solawat fatih dari Syekh Ahmad At-Tijani. Ini adalah kelanjutan dari apa yang dipahami oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari generasi ke generasi melanjutkan tradisi ihsan memperbagus solawat ini. Mari kita merujuk pada kitab ulama pakar di bidang ini. Ada seorang ulama besar Ahlus Sunnah, murid dari Amirul Mu'minin fil Hadith, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama beliau adalah Imam As-Sakhawi rahimahullah. Imam As-Sakhawi menulis kitab yang luar biasa, judulnya Al-Qawlul Badi' fi Sholati 'alal Habib Syafi'. Ucapan yang indah tentang solawat kepada sang kekasih pemberi syafaat. Dalam kitab ini, beliau tidak hanya mencantumkan solawat Ibrahimiyah. Beliau mengumpulkan ratusan redaksi solawat. Ada solawat dari sahabat, dari tabi'in, dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan para ulama besar lainnya. Jika benar, solawat ghairi ma'thurah itu bid'ah dhalalah, yang sesat, apakah mungkin seorang ulama pakar hadis sekaliber Imam As-Sakhawi justru mengumpulkannya dalam satu kitab tebal dan memujinya sebagai Al-Qawlul Badi', ucapan yang indah? Tentu tidak. Ini menunjukkan bahwa pandangan jumhur mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jaiz, diperbolehkan, menyusun dan mengamalkan solawat ghair ma'thurah dengan beberapa syarat atau dawabit. Apa syarat-syaratnya itu, Ustadz? Ini penting agar kita tidak salah langkah. Tentu, para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Ad-Durrul Mandud memberikan rambu-rambu yang ketat. Pertama, lafaznya harus sahih, benar secara tata bahasa Arab. Tidak boleh merusak kaidah bahasa yang bisa merusak makna. Kedua, dan ini yang paling penting, maknanya harus lurus secara akidah. Tidak boleh mengandung khulu, berlebihan, yang menjurus kepada kesyirikan. Misalnya memuji Nabi SAW sampai pada level memberikan sifat-sifat rububiyah atau ketuhanan kepada beliau, seperti meyakini Nabi SAW yang menciptakan alam atau mengatur rezeki secara independen. Na'udzubillah.
Selama pujian itu dalam koridor kemanusiaan beliau yang agung sebagai Sayyidul Mursalin, itu dibolehkan. Sholawat nariyah, munjiat, fatih, tibil qulub, semuanya telah diteliti oleh para ulama ahlu sunnah dan dinyatakan lurus secara makna akidah. Itu adalah bentuk tawasul atau berperantara dengan kemuliaan Nabi SAW dalam berdoa. Ketiga, tidak boleh meyakini bahwa sholawat susunan ulama ini lebih utama atau afdal daripada sholawat Ibrahimiyah, yang maghfur tetap yang tertinggi derajatnya. Keempat, tidak boleh meyakini bahwa sholawat ini memiliki fadilah khusus. Misal, dibaca 100 kali akan begini, yang pasti datangnya dari Rasulullah SAW. Fadilah-fadilah itu biasanya berasal dari tajribah atau pengalaman spiritual para ulama yang menyusunnya. Itu adalah ilham atau pengalaman pribadi mereka yang soleh yang boleh kita ikuti sebagai bentuk tabarruk atau mengambil berkah dari amalan orang soleh, bukan sebagai hadis Nabi yang marfu. Jadi ya akhi, solawat-solawat yang disusun para ulama itu adalah doa, itu adalah untayan mahabbah, itu adalah seni dalam mengungkapkan cinta yang didasari oleh perintah mutlak atau umum dari Al-Quran. Masya Allah Ustadz, sangat jelas pemetaannya. Jadi kita punya selawat Ibrahimiyah sebagai yang afdol dan wajib di dalam sholat. Dan kita punya samudra, sholawat ghair maksurah sebagai ekspresi cinta di luar sholat, yang jaiz, boleh, selama memenuhi syarat tadi. Lalu Ustadz, sebagai penutup, apa hikmah dan filosofi agung yang bisa kita petik dari perbedaan pandangan ini? Dan bagaimana sikap kita muhasabah seharusnya? Ya akhi, hikmah terbesarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita umatnya terbagi dalam dua hal, ittiba dan ihsan. Dalam ibadah mahdhah murni seperti sholat, kita dituntut ittiba 100%. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Kita tidak boleh berkreasi menambah rokaat. Disinilah sholawat Ibrahimiyah berada. Namun dalam hal zikir mutlak, doa dan ekspresi cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ihsan dan mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat ragam ekspresi cinta hambanya kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengekspresikannya lewat syair seperti Hasan bin Thabit radhiyallahu an, ada yang menyusun sholawat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan para ulama. Ada yang menulis kitab sirah. Filosofinya, jangan sampai perbedaan kaifiat dalam amalan yang mutlak atau umum merusak ukhurah kita. Maka, mari kita bermuhasabah. Untuk yang terbiasa mengamalkan sholawat nariyah, fatih, munjiat, jangan pernah tinggalkan sholawat Ibrahimiyah. Pahami bahwa itu yang paling afdal. Dan saat mengamalkan sholawat susunan ulama, niatkan sebagai doa dan ekspresi cinta, bukan sebagai syariat baru. Untuk saudara kita yang hanya mengamalkan sholawat Ibrahimiyah, dan itu sangat baik, jangan terburu-buru menghukumi bid'ah dolalah kepada saudaramu yang sedang mengamalkan susunan para ulama ahlu sunnah. Jangan sempitkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam luaskan. Perintah sholawat yang mutlak. Muhasabah kita bersama adalah di tengah perdebatan ini, sudahkah lisan kita hari ini basah bersolawat kepada beliau? Atau lisan kita lebih sibuk menyalahkan lisan saudara kita yang sedang musholawat? Mari kita perbanyak solawat. Apapun lafaznya, ma'thur ataupun ghair ma'thur yang diajarkan ulama lurus, perbanyaklah, karena itu adalah bukti cinta, jalan terbukanya doa, dan harapan terbesar kita untuk meraih syafaat beliau di yaumil qiyamah. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, penuhi hati kami dengan kecintaan yang jujur kepada Nabi-Mu Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadikan kami umat yang berpecah belah karena perbedaan dalam mengekspresikan cinta kami kepada beliau. Satukan hati kami dalam sunnahnya dan kumpulkan kami semua di bawah benderanya kelak untuk minum dari telaganya Al-Kautsar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustadz Abdurrahman, penjelasan yang sangat utuh, menyejukkan, dan berlandaskan ilmu yang kokoh dari kitab-kitab para ulama kita.
Pemirsa Kamar Renungan di channel Fikir dan Rasa Galih Pesa Putra, semoga apa yang disampaikan Ustadz Abdurrahman tadi membuka cakrawala kita, meluruskan kesalahpahaman, dan yang terpenting menambah semangat kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Galih Pesa Putra, mewakili Ustadz Abdurrahman dan seluruh kru, mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.